Hadirin kaum muslimin wal muslimat, undangan Allah rahimakumullah. Setiap keluar dan masuknya napas kita, setiap kita, setiap itu pula tercatat sebuah amal, setiap itu pula hakikatnya berkurang jatuh usia kita di hadapan Allah. Tercatat sebuah amal, amal terbaik bagi manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita pakai mobil, mobil pribadi, kita berjalan ke satu tujuan, pasti kita akan ketemu dengan lampu merah. Suatu saat pun kita akan ketemu dengan macet. Kalau mobil itu mobil pribadi, begitu ketemu dengan lampu merah kita harus berhenti. Ketemu dengan macet kita pun harus berhenti. Tapi kalau mobil itu mobil untuk kepentingan umum, seperti halnya ambulan, seperti halnya pemadam kebakaran, walaupun lampu merah bisa menerobos, walaupun macet bisa menerobos. Inilah betapa pentingnya kita hidup, bukan hanya untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema yang menarik pada siang hari ini adalah aktivasi kompetensi dalam menuju kemenangan. Dulu kita sering melihat atau sering berjumpa dengan SIM card yang belum berfungsi, belum bisa dipakai kalau belum diaktifasi. Kita sering mendengar ada orang non-muslim tapi rajin beramal soleh, rajin bersodakoh, rajin memberi, tapi belum diaktifasi. Amal itu hanya untuk amal dunia. Maka aktivasi kompetensi dalam meraih kemenangan sangat kita perlukan. Ada 3 kalimat. Yang pertama aktivasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga meraih kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, aktivasi artinya kita mengaktifkan, memfungsikan setiap apa yang ada dalam diri kita. Boleh jadi kita datang dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera. Boleh jadi keluarga kita orang kaya, orang tak punya, masyarakat atau pejabat. Tapi kita akan menjadi kompetensi global, kita akan mampu menjadi seorang yang berkompetensi di dunia internasional apabila diri kita telah diaktifasi dengan iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya keyakinan. Ibaratun anit tasdiki biqalbi wal ikrari bil lisan wal amali bil arkan. Keyakinan dalam hati terucap oleh lisan, dilakukan oleh anggota tubuh. Kita yakin sholat zuhur ini adalah kewajiban. Di tengah-tengah lelahnya fisik, di tengah-tengah sibuknya kerja, kita ambil air wudhu, kita bersujud, kita berserah diri kepada Allah, kita ulang-ulang satu ayat dalam tiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerja dulu masalah gaji urusan belakang. Tahajud dulu masalah Allah mengangkat derajat kita, itu adalah hak Allah. Duha dulu masalah rizki diluaskan Allah, itu hak Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi iman sangat penting untuk mengaktifasi kehidupan kita. Karena dengan iman, keyakinan bekerja itu bukan hanya untuk urusan dunia, tapi untuk mencari yang punya dunia. Kita datang ke kantor bukan hanya tuntutan tugas pekerjaan, tapi di situ ada nilai ibadah. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan, dari mulai melangkah dari rumah dengan kaki kanan sampai kembali ke rumah, setiap yang kita kerjakan bukan hanya untuk dunia, tapi untuk yang punya dunia. Sibuknya kita di balik meja komputer, sibuknya kita di balik pekerjaan, ternyata di situ ada nilai pahala berbuah amal kebaikan untuk akhirat kelak. Ini pentingnya aktivasi iman. Yang kedua Islam.
Islam itu diawali dengan syahadat, kemudian sholat. Syahadat adalah ikrar kita, pernyataan kita, kita menjadi seorang karyawan di mana kita kerja. Kemudian sholat adalah bukti aplikasi kerja kita. Nah maka setelah diaktifasi dengan iman, diaktifasi dengan Islam, yang terpenting yang ketiga diaktifasi dengan ihsan. Ihsan itu bekerja unlimited. Itu bekerja melebihi kebiasaan. Kita meminta seorang anak untuk mengambilkan air, air itu oleh anak disimpan di pinggir meja, itu tidak ihsan. Karena khawatir gelas itu jatuh. Anak yang ihsan akan menyimpan gelas itu di tengah meja agar terhindar dari jatuh dan pecahnya gelas tersebut. Artinya kita bekerja bukan hanya menuntaskan pekerjaan, keamanan pekerjaan, menjamin kualitas pekerjaan, menjamin nilai manfaat dari pekerjaan. Ini aktivasi. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama knowledge, yang kedua skill, yang ketiga attitude. Knowledge itu kemampuan, keilmuan. Makanya seorang pemimpin kalau tidak ada huruf N bukan pemimpin tapi pemimpi. Perlu yang namanya knowledge, perlu yang namanya niat, perlu yang namanya natural, perlu yang namanya navigation. Seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan. Kita adalah pemimpin untuk diri kita. Di rumah tangga sebagai suami adalah kepala dalam rumah tangga. Di dalam diri kita adalah pemimpin untuk mengendalikan anggota tubuh kita. Seorang pemimpin kalau tidak ada huruf N hanya menjadi seorang pemimpi. Knowledge, kemampuan. Yang kedua natural. Pemimpin itu harus alamiah, harus sederhana. Sekarang lagi keren di TikTok atau di sosmed, boleh jadi aku pakai sendal jepit tapi rekeningku unlimited. Lagi rame itu. Natural, kemudian navigation, kemampuan mengendalikan. Kita harus mengendalikan diri kita. Inginnya habis zuhur itu langsung pulang, tapi kita kendalikan untuk bertahan i'tikaf sebentar, karena di situ ada pahala luar biasa. Inginnya di sela-sela waktu nyantai itu main game, tapi kita evaluasi pekerjaan kita, navigation, kita kemampuan mengatur, mengendalikan. Ini namanya knowledge. Yang kedua skill. Untuk menjadi seorang yang kompetensi dan bisa meraih kemenangan dengan kompetensi, kita harus memiliki skill. Skill yang terbaik ada 5 komponen. Yang pertama, kita harus memiliki task skill. Task skill ini adalah melaksanakan satu tugas, kemampuan melaksanakan satu tugas. Orang kerja di Telkom punya standar harus mengetahui ilmu tentang komunikasi. Orang jualan bakso harus bisa mencuci mangkok. Jadi dia termasuk orang yang kompetensi dalam menjual bakso kalau dia mampu mencuci mangkok. Mencuci mangkok bakso ini adalah task skill, kemampuan pribadi yang harus dimiliki oleh setiap tukang bakso. Kemudian yang kedua, manajemen skill. Kemampuan untuk mengelola beberapa tugas. Tukang bakso setelah mampu mencuci mangkok bakso, dia harus mampu meracik antara bumbu pecin, garam, kemudian merica, kemudian bawang, kemudian mie, kemudian jendil bakso. Artinya apa? Seorang karyawan di Telkom harus memiliki kemampuan meracik bagaimana dia menjadi seorang yang al-muhafadzatu ala qadimi sholli wal ahdu bil jadidil aslah. Mampu menjaga tradisi lama yang bermanfaat, cerdas mensikapi tradisi baru yang bernilai positif. Kalau tadi knowledge, Rasulullah menyampaikan
Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin dunia, raih dunia dengan ilmu. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin akhirat, raih akhirat dengan ilmu. Wa man arodahuma, ingin keduanya, raih keduanya ilmu. Knowledge penting, skill juga penting. Skill pribadi, task skill, kemudian task manajemen skill, kemampuan meracik tugas-tugas kita. Yang ketiga, kontingensi manajemen skill, kemampuan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul. Kalau tadi contohnya tukang bakso yang ramai itu yang beli bukan satu mangkok, dua mangkok, tapi terkadang ngantri. Nah, orang yang kompeten dalam menjual bakso, dia akan mampu bersikap baik tatkala pelanggan membludak. Bagaimana dia menyiapkan mangkok demi mangkok, bagaimana dia mempersiapkan bumbu yang pas. Kalau satu mangkok mungkin garamnya udah biasa, tapi kalau beberapa mangkok, tatkala dia menuangkan garam, menuangkan mecin, menuangkan merica dan lain sebagainya, ini adalah task manajemen skill. Seseorang harus mampu mengatur tatkala kondisi memungkinkan kecerdasan. Dulu Telkom itu jago dengan telepon kabel. Berubah dengan seluler, maka lahirlah produk Plexi. Hari ini telepon rumah udah nggak zaman lagi kecuali di kantor-kantor karena semua sudah pakai handphone. Handphone pun telepon dan SMS-nya sudah tidak dipakai karena sekarang lebih menggunakan data. Maka kemampuan untuk mengkondisikan mana yang dibutuhkan oleh pelanggan, ini namanya kontingensi manajemen skill. Kemampuan bagaimana kita mengkondisikan pelanggan-pelanggan yang begitu banyak, konsumen-konsumen yang begitu banyak terpenuhi oleh kita. Yang keempat, job rule environment skill, memenuhi seluruh aturan kerja. Seorang pedagang tukang bakso tidak boleh jual bakso sambil merokok. Tidak boleh di sekitar jongkonya ada lalat. Artinya apa? Kemampuan mengikuti prosedur. Kita kenal perang Uhud, di mana perang Uhud itu terjadi setelah perang Badar. Perang Badar itu 1000 pasukan kafir Quraisy kalah dengan 314 pasukan muslim biidznillah. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy balas dendam, menyerang Madinah, disegat oleh kaum muslimin di sekitar Uhud. Saat itu 3000 pasukan kafir Quraisy hampir kalah oleh 1000 pasukan kafir muslim yang kemudian hanya tinggal 700 karena yang 300 adalah kaum munafik. Hampir kalah. Namun kemudian ada aturan yang tidak diikuti oleh kaum muslim. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Jabal Rumat. Jabal artinya bukit, Rumat artinya pemanah. Kata Rasul, wahai sahabatku, kalian semua jangan meninggalkan tempat ini sebelum ada instruksi dari saya. Saat itu terdesak kafir Quraisy karena setiap yang datang disambut dengan panah-panah kaum muslimin. Hampir berbalik arah, hampir kembali ke Mekah. Semua kafir Quraisy hampir meninggalkan Madinah. Yang tersisa adalah barang rampasan perang atau ghanimah. Hal ini menggoda 50 pasukan pemanah sehingga tidak taat aturan Rasulullah. Mereka turun dari Jabal Rumat. Turunnya para pasukan pemanah dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, seorang ahli strategi perang yang saat itu belum masuk Islam, di mana beliau berbalik arah dari belakang. Kaum muslimin yang sedang berebut, akhirnya terbunuhlah 70 syuhada Uhud, termasuk paman Nabi yang mulia Said Hamzah bin Abi Thalib. Ini fatalnya, celakanya kalau kita tidak mengikuti aturan kerja. Maka betapa pentingnya kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja, kita sebagai pengusaha, kita sebagai ayah,
kita sebagai ibu, kita sebagai anak untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Prosedur harus kita ikuti. Saat itu harusnya menang pasukan muslim, terbunuh 70 syuhada karena tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tergoda dengan rampasan perang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, skill yang akan membuat seseorang memiliki kompetensi yang luar biasa adalah harus memiliki kemampuan transfer skill. Artinya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kita ditempatkan di mana? Tidak sama dengan ditempatkan sebelumnya. Dimanapun kita berada, kunci yang pertama dinikmatkan. Harus dibikin nikmat. Mungkin awalnya kita atasan berubah menjadi bawahan. Mungkin awalnya kita di posisi basah berubah menjadi posisi kering. Posisi basah itu di sekitar toilet, PDAM itu basah. Pindah ke posisi kering. Posisi apapun kuncinya dinikmatkan, dibikin enjoy, dibikin enak, dibikin indah pekerjaan itu. Yang kedua, beradaptasi. Kita harus bisa mewarnai, hanya warna. Inilah orang-orang yang memiliki potensi kemenangan. Jadi yang pertama, aktifkan kompetensi kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Makanya dalam Islam ada yang namanya ajrun karim, bonus reward, ini untuk mengaktifkan kompetensi kita. Di kantor harus ada yang namanya reward, harus ada yang namanya penghargaan, agar karyawan, agar bawahan, agar kita punya semangat untuk meraih sebuah kompetensi yang baik. Islam pun demikian, ajrun karim, ajrun adim. Allah selalu memberikan pahala-pahala. Yang kedua, agar kita bisa mengaktifasi kompetensi adalah adakan latihan. Iman perlu dilatih. Kemarin sebulan kita latihan iman melalui Ramadan. Sabar perlu dilatih. Kemarin 1 bulan kita dilatih melalui Ramadan. Ikhlas perlu dilatih. Ada atasan, tidak ada atasan, ada teman, tidak ada teman, kita kerja karena Allah. Allah melatih keikhlasan kita. Lagi saum, ada orang, tidak ada orang, di rumah sendirian, perut kita lapar, makanan ada, minuman ada, kita tidak berani makan dan minum. Kenapa? Karena kita tahu Allah menatap kita. Hal ini perlu dilatih. Maka agar seorang karyawan memiliki kompetensi yang terbaik, perlu latihan. Saya pernah berdialog dengan Raja Dangdut. Saya kira semua tahu Bang Haji Rhoma Irama. Itu dalam sehari tidak kurang dari 40 kali latihan vokal. Padahal sudah bagus suaranya. Latihan itu perlu, Pak. Orang tua dulu ada yang jago silat. Sampai jangankan ada yang nonjok, baru hembusan tonjokan aja sudah terasa dia takis. Karena latihan. Bagaimana hebatnya mengelak dari tonjokan dan lain sebagainya. Karena latihan. Kori terbaik. Sahabat saya Mukmin Ainul Mubarak. Waktu pesantren bareng saya di Awipari dengan Pak Ustadz Mara. Dulu biasa-biasa saja. Dia latih terus vokalnya. Jadi apa keahlian kita hari ini? Agar kita menjadi seorang yang berkompetensi. Latih, Pak. Latih. Makanya tidak heran ada perusahaan-perusahaan besar yang suka mengadakan pelatihan. Pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan, pelatihan marketing dan lain sebagainya. Latihan itu perlu. Rhoma Irama suaranya bagus, indah vokalnya. Ternyata kata beliau sehari tidak kurang dari 40 kali saya latihan vokal. Latihan perlu. Jadi untuk mengaktifasi kompetensi yang kita miliki, yang pertama harus memiliki ilmunya, knowledge, karena Allah angkat derajat seseorang dengan ilmu. Yang kedua, harus latihan. Yang ketiga, setelah ada sebuah keberhasilan, di situ harus ada reward, di situ harus ada hadiah. Bapak melatih anak-anak Bapak untuk jadi ahli saum. Alhamdulillah, ada yang usianya 5 tahun, kemarin di bulan Ramadan bisa tamat saumnya. Itu latihan, Pak, tapi perlu reward. Pas lebaran kasih baju baru,
Anak itu mungkin untuk tahap awal saum karena baju baru. Tapi sebetulnya saum anak itu adalah melatih. Karena dengan kebiasaan nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi nikmat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi aktivasi kompetensi untuk meraih keberuntungan, aktivasi perlu adanya latihan, perlu adanya kod, perlu adanya ilmu dan membiasakan. Kompetensi di situ ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yang pertama knowledge, yang kedua skill, yang ketiga attitude. Knowledge jelas ilmu bidang apapun harus dengan ilmunya. Kemudian skill, skill ini ada kemampuan pribadi yang disebut dengan task skill. Kalau dianalogikan tukang bakso, setiap tukang bakso minimal harus bisa cuci mangkok. Kalau orang pekerja seluler paling tidak harus tahu cara ngisi pulsa. Ini task skill. Yang kedua, task management skill. Kemampuan mengkolaborasikan setiap tugas-tugas, setiap kemampuan. Yang ketiga, kontingensi manajemen skill. Kemampuan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul. Ada masalah apapun harus sigap mengantisipasi. Yang keempat, job rule. Employment skill, memenuhi seluruh aturan kerja. Aturan utama dalam kerja adalah aturan dari Allah. Kita cari keberkahan, kita cari kehalalan. Karena kalau tidak berkah dapat uang 100 juta, sakit 99 juta ngapain? Kalau berkah dapat uang 100 juta bisa dinikmati oleh seluruh keluarga sampai akhir hayat kita. Yang kelima, transfer skill. Kita diposisikan dimanapun harus mampu beradaptasi. Jadi apapun hari ini tugas dari Allah, beradaptasilah, bernilai manfaatlah. Orang yang hidupnya bernilai manfaat tidak akan ketemu dengan macet, tidak akan ketemu dengan lampu merah. Mobil ambulan ketemu macet tetap bisa nerobos. Mobil pemadam kebakaran ketemu lampu merah tetap bisa nerobos. Kenapa? Karena hidupnya untuk kepentingan orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 bulan kita setelah meninggalkan Ramadan, setelah melatih iman kita, melatih akhlak kita, melatih ibadah kita, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memiliki kompetensi yang terbaik untuk meraih kemenangan. Kata terakhir dalam tema ini adalah kemenangan. Kemenangan terbaik di hadapan Allah adalah minal aidina wal faizin, orang yang meraih keberuntungan. Alladzina amanu, orang yang mempertahankan keimanan. Alladzina amanu wahajaru, orang yang mau berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari sekarang ini. Kemudian wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kita akan meraih keberuntungan kalau memiliki tiga komponen ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlindung kepada Allah di sisa usia yang Allah amanahkan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, berkah usia kita, berkah harta kita, berkah keluarga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.